Setelah sebulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO aparat kepolisian, pelarian Rian Wailusi alias Babang Rian, tersangka utama kasus dugaan tindak pidana pembakaran, kekerasan bersama terhadap barang dan pengerusakan di Desa Hunut atau Durian Patah, Kota Ambon akhirnya tamat. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku berhasil menciduk buronan ini di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 November 2025. Dan pada Sabtu pagi, tersangka tertangkap basah sedang berbelanja di sebuah minimarket bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Jenderal Louis. Silahkan rekan Jenderal Louis dengan laporan selengkapnya. Ya, baik, kemudian setelah sebulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO aparat kepolisian, pelarian Rian Wailusi alias Babang Rian, tersangka utama kasus dugaan tindak pidana pembakaran, kekerasan bersama terhadap barang, dan pengerusakan di Desa Hunut Durian Patah, Kota Ambon akhirnya tamat. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Maluku berhasil menciduk buronan ini di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 November 2025 kemarin. Penangkapan dramatis ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen Polri tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan yang berusaha lari dari jerat hukum. Penangkapan Babang Rian bermula dari upaya pengejaran intensif yang dilakukan tim Ditreskrimum Polda Maluku berdasarkan surat DPO nomor DPO garing 6 garing 9 Angkarum garing RS titik 1 titik 24 titik 2025 Ditreskrimum tertanggal 30 September 2025 lalu. Tim khusus Ditreskrimum telah dibertolak ke Jakarta sejak Jumat 31 November untuk menindaklanjuti informasi krusial terkait keberadaan tersangka. Setelah melakukan pemetaan dan pemantauan mendalam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tim akhirnya mendapati Rian Wailusi. Pada Sabtu pagi, tersangka tertangkap basah sedang berbelanja di sebuah Indomaret bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya. Setelah mengenali dan memastikan kebenaran identitasnya, tim melakukan pembuntutan cermat hingga ke sebuah kamar kos milik Ibu D, Ketua RT setempat. Sekitar pukul 9.00 WIB, tim bergerak cepat dan berhasil melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap tersangka di dalam kamar kos. Tersangka tidak melakukan perlawanan saat dibekuk di hadapan pemilik kos sebagai saksi. Kabitumas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi membenarkan penangkapan tersebut. Senada dengan itu, Ditreskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting menegaskan bahwa penangkapan ini adalah hasil kerja keras tanpa lelah tim di lapangan. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto mengapresiasi kinerja cepat, terukur dan profesional yang ditunjukkan oleh tim Ditreskrimum dalam membekuk pelaku DPO di luar wilayah hukum Maluku. Kapolda menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan. Ia juga secara khusus menyampaikan pesan keras kepada buronan lainnya. Ia menegaskan kepada para pelaku kejahatan khususnya yang masih berstatus sebagai DPO agar tidak pernah berpikir bisa lari dari tanggung jawab hukum. Menurutnya cepat atau lambat polisi akan datang menjemput para buronan dimanapun mereka bersembunyi. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Maluku. Kapolda juga meminta masyarakat agar tidak melindungi para pelaku kejahatan. Tribuners, keberhasilan ini menunjukkan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelaku kejahatan akan dihadapkan pada konsekuensi hukum tanpa kompromi. Demikian yang bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.